Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia. Saya Sigit dari kelas S6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang merancang karya tulis ilmiah. Yang pertama-tama itu, apa itu karya tulis ilmiah atau KTI? Menurut KBBI, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta dari hasil observasi, eksperimen, atau kajian pustaka. Intinya KTI itu bukan sekedar tulisan fiksi, melainkan hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebuah karya bisa disebut ilmiah jika memenuhi ciri-ciri utama, yaitu yang pertama itu logis, dapat diterima akal sehat. Yang kedua itu sistematis, tersusun rapi sesuai urutan baku. Yang ketiga itu objektif, disajikan apa adanya berdasarkan fakta, bukan perasaan pribadi. Yang keempat itu tuntas, dibahas secara mendalam dan lengkap. Teman-teman, KTI itu banyak jenisnya, mulai dari makalah, artikel, ilmiah, skripsi, tesis, hingga disertai. Namun dari segi penyajian yang kita bisa membaginya menjadi 3 bentuk. Bentuk populer bahasanya santai, biasanya ada di koran atau majalah. Bentuk semi formal, struktur standar yang sering kita buat di sekolah. Bentuk formal, struktur lengkap dan kaku, biasanya untuk tugas akhir mahasiswa. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting, yaitu sistematika atau urutan KTI. Secara umum, bentuk semi formal KTI terdiri dari halaman, judul, dan kata pengantar. Itu yang pertama. Yang kedua itu daftar isi. Yang ketiga itu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang keempat itu pembahasan. Ini adalah inti dari penelitian kita. Yang kelima itu kesimpulan dan saran. Yang keenam itu daftar pustaka sebagai sumber rujukan kita. Analisis kebahasan KTI. Bagaimana dengan bahasanya KTI? Wajib menggunakan bahasa baku. Ada 3 syarat utama. Yang pertama itu denotatif, artinya kata-kata yang digunakan harus bermakna sebenarnya, bukan kiasan. Yang kedua itu reproduktif, pembaca harus menangkap maksud yang sama persis dengan apa yang penulis maksud. Yang ketiga itu lugas, pada poinnya dan tidak bertele-tele. Terakhir, jika kita ingin membuat KTI sendiri, inilah langkah-langkahnya itu. Yang pertama itu tentukan topik yang menarik. Yang kedua itu batasi topik agar tidak terlalu luas. Yang ketiga itu tentukan masalah dan tujuan penelitian. Yang keempat itu buat kerangka karangan agar tulisan terarah. Yang kelima itu kumpulkan data atau bahan. Yang keenam itu dan terakhir kembangkan kerangka tersebut menjadi karya ilmiah. Demikian pemaparan singkat yang mengenai materi merancang karya tulis ilmiah. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dalam menyusun karya ilmiah yang baik dan benar. Terima kasih kepada guru bimbing saya itu Bu Elsa. Saya Sigit dari kelas 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.